Para pria terkejut menemukan bahwa gadis yang mereka sukai sejak kecil, kini naik ke mobil pengantin dan menjadi pengantin orang lain. Bahkan calon suaminya adalah pamannya sendiri. Ketiga pria itu langsung merasa bahwa mereka telah selesai. Tanpa mereka sadari, semua ini adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Ternyata 16 tahun yang lalu, gadis itu diadopsi oleh seorang pebisnis. Ketiga tuan muda juga memperlakukan gadis itu sewenang-wenang. Kakak pria mengirim pesan untuk meminta gadis itu menunggunya di kantor catatan sipil. Namun meskipun gadis itu menunggu selama sehari semalam, dia tetap tidak muncul. Ternyata ini semua adalah tipu muslihatnya. Adik kedua malah mengoncong gadis itu dengan pernikahan. Mengoncong gadis itu untuk menemukan cincin di taman. Dan gadis itu menemukan tangan yang berlumuran darah. Bahkan pingsan di tanah tanpa menemukannya. Ternyata di taman itu sama sekali tidak ada cincin. Adik ketiga menepong gadis itu untuk pergi ke puncak gunung melihat meteor. Akhirnya meninggalkannya sendirian dan pergi dengan mobil. Meskipun gadis itu meminta dengan putus asa, dia tetap tidak peduli. Dia memandang ketiga pria hipokrit di depannya. Segala yang mereka lakukan adalah untuk gadis pengasuh. Saat itu, gadis itu sepenuhnya memahami. Mereka sama sekali tidak bermaksud untuk menikahi dirinya. Selama ini, mereka hanya menganggapnya sebagai alat saudara perempuan mereka. Tidak lama kemudian, gadis itu menemui nenek dan menyatakan bahwa dia tidak ingin menikah dengan tiga saudara laki-laki itu. Dia memilih tuan kedua dari pedagang. Nenek itu melihat pengalaman gadis itu dan langsung setuju. Dan segera mengadakan pernikahan 7 hari kemudian. Gadis itu baru saja pulang ke rumah dan mendapatkan informasi dari pembantunya bahwa tuan kedua telah mengirimkan hadiah. Gadis itu melihat bahwa itu adalah satu set rumah pernikahan mewah. Pada saat ini, gadis itu merasakan perasaan dicintai untuk pertama kalinya. Maka dia juga berencana menyiapkan hadiah pernikahan untuk tuan kedua. Tidak lama kemudian, gadis itu tiba di acara lelang. Tak disangka, saat dia masuk, dia langsung diperhatikan oleh wanita yang berhubungan dengan hati. 3 tuan muda. Mengapa Nona Yu datang ke sini? Apakah dia datang untuk mencari kalian? Saat gadis itu bersiap untuk duduk, kursi batu tiba-tiba ditarik. Gadis itu langsung jatuh duduk di tanah. Ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa semua ini adalah ulah wanita yang berhubungan dengan hati dan 3 saudara laki-laki itu. Bahkan sebelum gadis itu sempat bangkit, detik berikutnya, segelas anggur merah dituangkan dengan kejam ke kepalanya. Gadis itu seketika menjadi sangat canggung. Saat itu, orang-orang di sekitar melemparkan tatapan ejekan. Beberapa orang mengira bahwa gadis itu datang untuk menikahi mereka. Kakak bertanya keras-keras kepada gadis itu siapa yang dipilihnya di antara ketiga bersaudara mereka. Adik kedua sangat takut gadis itu akan memilih dirinya. Dengan cemas dia menyatakan bahwa jika dia berani menikah dengannya. Pada saat itu, gadis itu tidak ingin berdebat lebih lama dengan ketiga orang itu. Saya sudah mengatakannya sejak lama. Saya akan menikah 6 hari lagi. Tapi pengantinnya bukan kamu. Kemudian dilelang, gadis itu tertarik pada sebuah jam tangan. Dia rela mengeluarkan uang banyak untuk membelinya. Pada saat itu, gadis yang membuat masalah itu mulai beraksi lagi. Dia mengusir ketiga saudara itu dan berjalan ke depan gadis itu. Dia berpura-pura berkata bahwa jam tangan itu sangat indah. Gadis itu melihat dan malas untuk memperdulikannya. Tak disangka, dia langsung merampasnya. Dia mengklaim bahwa karena ini adalah hadiah untuk ketiga saudara, dia akan yang mengurusi. Gadis itu langsung memberitahunya bahwa ini sama sekali bukan hadiah untuk mereka. Tiba-tiba, gadis yang membuat masalah itu jatuh ke tanah. Gadis itu sudah tidak tahan lagi dan menamparnya. Pada saat itu, Tuan Kuda kebetulan kembali. Untuk mendukung gadis yang membuat masalah itu, mereka langsung memerintahkan anak buahnya untuk melempar gadis itu ke dalam makanan. Melihat gadis itu berjuang dengan gigih, bahkan mengira itu adalah trik untuk menarik perhatiannya. Xiao Sui, kamu terlalu baik. Dia akan memperlakukanmu seperti ini. Kamu masih membelanya. Dia memang pantas mendapatkan itu. Kemudian dia pergi dengan acuh tak acuh. Akhirnya hari pernikahan tiba keesokan harinya. Dia akhirnya bisa sepenuhnya keluar dari hubungan yang mengsiska ini. Gadis itu sudah dandan dan mengenakan gaun pengantin. Dia melangkah satu persatu menuju masa depan bahagianya. Sementara di sisi lain, pengantin pria masih menunggu untuk melihatnya terjatuh. Mereka berdiskusi untuk langsung kembali ke villa. Tidak ada yang pergi ke lokasi pernikahan. Ini berarti pernikahan tanpa pengantin pria. Bagaimana dia akan mengakhiri ini? Tapi mereka sama sekali tidak tahu. Pada saat ini, gadis itu sudah naik ke mobil pengantin. Menuju kehidupan baru. Mobil pengantin terus melaju. Menghilangkan kenangan menyakitkan yang bertiup bersama angin. Dia yang pernah merendahkan diri dalam cinta sampai kehilangan jati dirinya. Kini sepenuhnya tersisa di kemarin. Liu Rechu, siap-siaplah menyambut kehidupan barumu.